ونخص خصوصا إلى الروح المرحوم لمن اجتمعنا هنا بسببه ولأجله أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahibul ta'ziyah, keluarga pemangku duka yang saya hormati, pemerintah kecamatan yang dihadiri oleh Kepala Seksi Bapak Irfan Yusuf, Bapak-bapak imam, saya melihat ada Pak Rusdin Nengo, ada Pak Faisal Balango, ada Pak Isman Buhang, dan beberapa tokoh lagi saya lihat ada Pak Yaskur Gobel, bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan jamaah majelis ta'lim kerukunan yang saya hormati, yang tentu tidak kalah istimewa bapak ibu jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Singkat kata, tidak ada satupun dari dahulu kala sampai hari ini ada orang yang mengatakan dia tidak mau mati. Tidak ada. Yang ada, manusia percaya adanya kematian tapi tidak pernah yakin adanya maut. Kenapa manusia percaya adanya kematian? Karena kematian setiap saat dilihat berpindah-pindah dan berganti-ganti. Tapi tidak pernah yakin adanya maut, karena manusia lebih banyak berbuat kesalahan daripada memilih kebaikan. Itu yang menyebabkan percaya adanya kematian tapi tidak yakin adanya al-maut. Bapak Ibu Saudara yang saya muliakan, ketika Allah telah menjadikan suatu rencana ingin menjadikan manusia, Allah memberikan kita beberapa gambaran tentang penciptaan manusia. Yang pertama, Allah jadikan seluruh roh manusia yang akan hidup di muka bumi ini. Ketika seluruh roh yang akan hidup dari awal hingga hari kiamat, Allah berkata dan bertanya kepada ruh, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata para ruh saat ditanya oleh Tuhan, ia berkata, qalu bala syahidna, tidak, engkau adalah Tuhan kami. Ikrar inilah yang kemudian akan ditanya oleh Allah, bahwa ketika engkau berwujud masih dalam bentuk roh, engkau katakan aku ini adalah Tuhanmu. Kemudian rencana Allah yang kedua adalah tidak mungkin ada roh yang tinggal di muka bumi, karena bumi sifatnya material, wujud benda kasar, maka ruh harus ditutup dengan yang namanya benda kasar, itulah jasad. Tapi di manakah Allah menjadikan jasad manusia? Allah pertemukan dengan asbab cinta, bertemu dua pasang manusia, laki dan perempuan,
yang menikah kemudian melahirkan yang disebut anak manusia. Ketika sudah lahir ke bumi, ada satu pertanyaan. Apa yang terjadi di rahim sebelum manusia keluar dari rahim ibu? Yang terjadi adalah proses. Pertama, Allah ciptakan dulu jasadnya. Mulai bertahap, tercipta tulang rawan, tercipta daging, terbalut ke saraf dan sebagainya, sampai utuh menjadi manusia. Kemudian Allah beritahu rupa dan bentuk kita dalam rahim. Quran surah Ali Imran, Allah memberitahukan, "Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim." Dialah Allah yang mendesain, membentuk rupa dan bentukmu dalam rahim ibumu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan seperti apa yang disuka ibu dan ayah. Kenapa demikian? Karena ada rahasia Allah di balik itu. Bila yang lahir manusia utuh, ayah dan ibu gembira dan bersyukur. Namun toh kalau yang keluar juga anak yang cacat, kasih dan cinta ayah tidak pernah berkurang terhadap anak. Itu yang membedakan cinta orang tua dengan cinta orang lain. Setelah terbentuk, Allah berkata ada waktunya Allah mengeluarkan, bukan manusia yang mengeluarkan. Mana buktinya? Kalau seorang ibu hamil tua datang ke rumah sakit karena perut sudah sakit, ada pernahkah seorang dokter berkata, ibu mau melahirkan jam berapa? Jam sekarang atau nanti jam 2? Tidak. Dia bertanya, ibu sabar, kontraksi sementara berlangsung, pembukaan 1, 2 dan seterusnya. Pak dokter, tidak bisakah kasih suntikan, 1 kali suntik anak langsung keluar? Dokter bilang belum ada obat seperti itu. Yang ada tinggal operasi sesar. Ini menunjukkan bahwa keluarnya manusia dari rahim ibu, kata Quran surah An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu. Makanya para ahli kandungan mengatakan kontraksi rahim sampai hari ini sains belum menemukan bagaimana reaksi rahim untuk mendorong seorang anak keluar ke dunia ini. Dari mana kekuatan itu? Kemudian setelah utuh jasad dan ruh, aneh bin ajaib ibu. Jarang kita dapati ada anak bayi lahir tanpa menangis. Pada umumnya menangis, kecuali dia lahir sudah punya jabatan. Tapi yang aneh lagi ada ibu, ketika bayi lahir dalam keadaan menangis, bapaknya, ibunya, tantenya, omnya, tetangga semua tersenyum gembira, bahkan tertawa menyambut kelahiran sang bayi. Betul tidak? Betul. Timbul pertanyaan sedikit, mengapa setiap manusia rata-rata yang lahir pasti menangis? Jawabannya satu. Ketika dia berada di rahim ibu, dia tidak butuh usaha untuk makan dan minum. Ketika dia berada di rahim ibu, dia tidak perlu repot keluar untuk buang air kecil. Semua fasilitas itu Allah siapkan di rahim seorang ibu, sehingga seorang bayi tidak perlu menangis karena haus, tidak perlu merengek karena lapar, dan tidak perlu mengeluarkan tinja. Itu semua sudah disiapkan Allah dalam rahim ibu. Sampai ila ajalin musamma, sampai batas waktu di mana Allah tetapkan, yang pada umumnya 9 bulan 10 hari Allah keluarkan. Saat itulah si bayi menangis. Mengapa ketika di rahim fasilitas Allah begitu sempurna, tapi ketika di dunia untuk minum pun si bayi harus menangis, untuk lapar pun si bayi harus merengek, sebagai tanda usaha kecil untuk memberitahukan kepada ibunya dan kepada ayahnya, aku lapar atau aku haus.
Dunia mazra'atul akhirat, kata Nabi, tempat kita berusaha dan menanam. Di akhirat apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Maka dikatakan oleh para agamawan, berbuatlah banyak kebaikan di waktu hidup, karena itulah tanamanmu di akhirat kelak nanti. Bisa dipahami Ibu? Bisa. Mau lanjut atau doa makan? Lanjut. Tadi tuan rumah bilang sampai jam 4. Setelah manusia lahir dalam keadaan menangis, kemudian ada namanya masa. Apa itu masa? Masa manusia mulai hidup. Ada masa manusia belum paham, dan ada saatnya manusia belum mulai mengerti, dan ada saatnya manusia sadar dan ada yang tidak sadar. Kapan manusia lahir belum mengerti? Itulah ketika lahir sampai akil balik, belum pernah dia mengetahui mana manfaat dan mana mudarat. Tapi ketika akil balik telah datang kepada seorang anak manusia, saat itu Allah Tuhan mengatakan, engkau sudah wajib melaksanakan perintah agama. Bagi yang muslim harus sholat dan harus melakukan semua kewajiban. Kata Allah, bila engkau tidak melakukannya, kau akan berurusan dengan aku kelak nanti setelah kematian. Kemudian ada lagi manusia yang mulai memilih antara kebaikan dan keburukan. Allah tidak campur tangan soal pilihan. Kalau Allah campur tangan soal pilihan, maka Tuhan tidak perlu siapkan api neraka jahanam, karena Dia yang pilih. Tidak. Untuk pilihan kebaikan dan keburukan, Allah katakan semua kembali kepada Aku. Pilih apa yang bermanfaat kelak nanti, dan hindarkan dirimu yang akan menjadi siksaan Allah di yaumil kiamah. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, ada lagi orang yang sadar bahwa ketika lahir ia dalam keadaan menangis, manusia di sekitarnya dalam keadaan tertawa, maka dia mulai beramal saleh dengan satu harapan, biarkan ketika aku lahir dalam keadaan menangis, manusia di sekitarku dalam keadaan tertawa, tapi di waktu ajal menjemputku, biarkan manusia semua menangis di sekitarku, tapi aku tersenyum menghadap panggilan ilahi. Bisa dipahami Bu? Jadi pilihan ada di tangan kita, bukan ada di tangan siapa-siapa. Terakhir, setelah ruh dan jasad bersatu, manusia mulai berbuat apa yang dia mau di dunia ini. Allah ingatkan, ingat, setiap sesuatu ada awal, pasti ada akhirnya. Nah, yang ditakutkan oleh kebanyakan kita adalah bagaimana cara kita mengakhiri hidup ini. Oleh agama Islam dikatakan, bila kebaikan yang menjadi dominan dalam amalia hidup, maka insya Allah orang ini akan wafat dalam keadaan husnul khatimah, penutup yang baik. Tapi bila dosa, kesalahan, kehilafan, maksiat menjadi sesuatu yang lebih banyak ia kerjakan, yang dikhawatirkan jangan sampai ia wafat dalam keadaan su'ul khatimah, buruk penutup akhirnya. Apa yang terjadi Ibu? Setelah kematian datang, tadi jasad dan ruh bersatu disebut hidup. Tapi ketika datang akhir hidup, Allah ambil kembali apa yang pernah dia satukan. Yang ruh ditarik oleh Allah, yang jasad dikembalikan ke tanah. Kenapa kembali ke tanah, bukan kembali ke rahim ibu? Karena proses terjadinya jasad di dalam rahim ibu berawal pula dari apa yang tumbuh dari tanah. Ayah dan ibu makan tanaman yang tumbuh dari tanah. Binatang yang dimakan, yang disebut daging, pun makan rumputan yang tumbuh dari tanah. Semua ini menjadi bibit bakal dan cikal bakal lahirnya bibit manusia, yang kemudian menyatu di rahim ibu, jadilah manusia. Ini yang kemudian dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang milik Allah kembali kepadanya. Milik Allah pula bumi ini, Allah kembalikan kepada asal muasal
kejadiannya. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat. Ketika manusia sudah dianggap mati, ada saatnya Allah samakan seperti awal ciptaan. Apa itu namanya? Ketika Allah jadikan roh dari awal hingga akhir manusia, maka Allah akan jadikan pula kematian dari awal hingga akhir, kiamat namanya. Ketika sudah dalam keadaan itu, Allah katakan bangkitkan manusia yang pernah aku satukan jasad dan ruhnya di kala hidup. Itu disebut dengan hari berbangkit. Jasad dan ruh bersatu. Kenapa jasad dan ruh harus bersatu? Sebagaimana bersatunya ruh dan jasad di kala hidup, engkau menerima nikmat, engkau menerima sengsara yang dirasakan oleh tubuhmu dan diderita oleh jiwamu, maka di yaumil mahsyar keduanya juga harus disempurnakan, sehingga nikmat akan terasa dan siksa akan terasa pula, karena ada jasad dan ruh yang disatukan. Pilihan di tangan kita. Manusia boleh salah, tapi jangan sampai menjadi orang yang lalai. Apa bedanya Ustaz? Orang kalau salah, dari saya ini yang bicara sampai semua yang dengar tidak pernah mengatakan dia tidak pernah salah. Pasti kita semua ada kesalahan. Tapi kalau Quran mengatakan yang dihukum orang yang lalai, orang yang salah cukup dengan taubat, Allah kabulkan taubatnya. Orang yang khilaf cukup dengan istighfar, Allah terima permohonan ampunnya. Tapi tidak untuk yang lalai. Apa sih lalai itu Ustaz? Lalai itu saya kasih ilustrasi. Sopir dinamakan sopir karena dia tahu bawa mobil. Tapi apakah dengan sekedar tahu bawa mobil sudah cukup? Kata sopir tidak. Mesti ada kendaraan yang sah. Maka kendaraan itu harus punya BPKB dan STNK. Tapi apa itu sudah cukup? Tidak, kata sopir. Sang sopir harus mempunyai SIM juga. Apa itu sudah cukup? Sopir bilang tidak. Sopir harus kuasai kendaraan yang dia bawa. Dia tahu untuk apa itu rem. Dia paham buat apa gas. Dia paham buat apa lampu-lampu yang ada di kendaraan. Dia mengerti. Pertanyaannya, apa sudah cukup? Kata sopir, belum. Kenapa? Karena kendaraan ini akan lewat di atas sebuah jalan. Dan di jalan ada tanda-tanda rambu lalu lintas. Seorang sopir harus tahu itu. Untuk apa itu semua? Untuk keselamatan sang sopir dan keselamatan penumpang yang dibawanya. Bila ini semua diperhatikan, tanda-tanda rambu lalu lintas diperhatikan, kecepatan juga diperhatikan sesuai dengan tanda yang ada, insya Allah dari mulai berangkat sampai tiba dalam keadaan selamat. Tapi sungguh aneh, toh sudah demikian aturan dibuat, masih ada juga kecelakaan terjadi di jalan. Ini yang disebut lalai namanya. Sudah tahu tapi sengaja. Lari 80 di tol, dia kasih 180. Paham bu? Jadi kita manusia dihukum oleh Allah tidak hanya sekedar karena kita salah. Ada taubat sebagai gantinya. Tidak karena kita khilaf. Ada istighfar sebagai alasannya. Tapi bagi orang yang lalai, itulah orang-orang yang tahu tapi mau melanggar, yang faham tapi mau berbuat apa yang Allah tidak sukai. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang salah tapi dia lalai. Ya, memang. Oke.